menghadapi Persiba Balikpapan. Dan Nadia Binder, starting lineup dari Persija Jakarta asuhan Iwan Setiawan. Starting lineup yang terlihat menyerang, di mana tetap ditempatkan dua striker berduet di depan. Pedro Javier Velasquez yang juga menjadi salah satu pencetak gol di pertemuan awal antara Persela dengan Persija. Dan kita lihat di posisi penjaga gawang Gali Sudaryono yang di pertandingan sebelumnya melawan Persiba Balikpapan harus keluar terlebih dahulu, sudah kembali berada di bawah mister gawang Macan Kemayoran. Dan tim tamu Persela Lamongan asuhan Miroslav Janu. Ya, tidak mau kalah dengan Persija, Coach Miro Janu juga menurunkan susunan pemain yang sangat menyerang, bahkan lagi-lagi menempatkan dua striker, In Kyun Oh dan Mario Costas, didukung oleh Gustavo Lopez sebagai pengatur serangan. Dan kita lihat bagaimana Igor Sukadana dan juga Irsyad Aras akan menjadi dua tukang jagal di lini tengah, mengawasi gerak-gerik dari Robertino Pugliare dan juga Ramdhani Lestalu. Ciri khas dari penjaga gawang Gali dan juga Hoirul Huda, ritual sebelum menjalani partai besar, partai yang begitu penting, di mana bila 3 poin diraih oleh Persija, mereka akan mampu untuk setidaknya duduk untuk sementara di posisi ketiga. Sedangkan bila Persela menang dengan arihan 3 poin, mereka akan menggeser peringkat 4 Persija Jakarta. Duel yang sangat krusial dalam pergerakan di papan atas Indonesia Super League. Dan inilah dia kick off babak pertama, langsung dari kota Solo tentunya. Persija Jakarta dengan kostum kebesaran mereka, oranye bercelana hitam bergaris putih, menghadapi tim biru langit Persela Lamongan. Penyerangan dimulai dari kaki Taufik Kasrun kali ini. Irsyad Aras langsung dihalau oleh Hasim Kipu. Sebuah serangan balik coba dibangun oleh Bambang Pamungkas. Umpan yang sangat terukur tadi menuju Ramdhani Lestaluhu, sayang sekali. First touch yang kurang cermat dari Ramdhani belum bisa membuka peluang pertama di depan gawang Hoirul Huda tadi. Gustavo Lopez kali ini, tempo cukup cepat diperagakan oleh dua kesebelasan Sukadana. Park, balikan bola pada Sukadana, melebar kepada Suroso kali ini. Taufik Kasrun, pemain yang disebut-sebut akan menggantikan posisi Roman Golian, justru tetap berada di posisi favoritnya, di posisi right back. Dan Mario Costas, penyerang andalan dari Persela Lamongan, sebuah long ball ditujukan kepada Ramdhani tadi. Ya, ada keinginan dari dua tim untuk dari menit-menit awal langsung mendominasi permainan. Dan terlihat bagaimana Coach Iwan Setiawan menerapkan sebuah taktik yang sedikit memaksa Ramdhani Lestalu ataupun Robertino Pugliara untuk juga mendukung serangan dan meneror lini pertahanan dari Persela Lamongan. Sebuah pas tadi ditujukan kepada pergerakan Taufik Kasrun, terlalu panjang. Line up ultra ofensif nampaknya dipegang oleh Iwan Setiawan, juga dengan masuknya Jeong Kwangsik yang nampaknya beroperasi di sektor sebelah kanan. Praktis hanya meninggalkan Amar Zuki sebagai satu defensive midfielder yang memegang peranan penting untuk menjaga keseimbangan permainan Persija Jakarta sore hari ini. Park di bawah tekanan Pedro Javier Velasquez, tidak mengambil resiko tadi. Hoirul Huda langsung membuang bola. Ya, Park Chulyung juga menjadi pemain yang begitu baik mengimprovisasi perannya sebagai seorang pemain bermodus defensif di Persela Lamongan. Seringkali ia menjadi pemain yang menghalangi setiap serangan yang coba memasuki lini pertahanan dari timnya Persela Lamongan. Pemain yang sudah mencetak 1 gol musim ini bagi Persela Lamongan. Bambang Pamungkas coba lepaskan tembakan tadi, masih dapat diblok oleh Gustavo Lopez. Ismet Sofyan coba merangsek naik menuju lini pertahanan Persela Lamongan. Hasim Kipo kali ini dari sisi sebelah kanan pertahanan Persela Lamongan, kerjasama pendek dengan Pedro Javier Velasquez, direct back yang sangat cermat namun tidak bisa mencari pergerakan rekannya, justru memberikan bola kepada seorang Gustavo Lopez. Pas yang dapat terbaca dengan baik, kita lihat keluar dari sarangnya Gali. Ya, sedikit lamban Mario Costas untuk menanggapi umpan yang diberikan oleh rekannya Gustavo Lopez, sehingga ada intercept yang bisa dilakukan oleh Gali Sudaryono. Kita bisa saksikan bagaimana transformasi dari seorang Mario Costas, pemain yang bisa menjadi seorang goal getter di Persela Lamongan, melampaui hasil torehan golnya musim lalu bersama Pro Titan yang hanya berhasil melesakkan 13 gol. Kali ini sudah melesakkan hingga 14 gol bagi Persela Lamongan. Mario Costas ancaman di dalam kotak penalti Persija kali ini setelah Persela Lamongan mendapatkan sepak pojok akibat
crossing dari Fatur Rahman yang diblok tadi. Gustavo Lopez, sang spesialis, akan mencoba mengancam gawang dari Gali. Taufik Kasrun yang dituju tadi masih dapat diantisipasi oleh Gali, dan ada pergerakan tangan yang tidak perlu terjadi tadi dari Taufik Kasrun. Walaupun memang jatuhnya Gali juga sedikit dramatis tadi. Kita lihat dengan kontak yang minimal, namun kita lihat hal yang tidak perlu dengan mengangkat tangan seperti itu terhadap pundak. Ya, sebenarnya kesalahan jelas berada pada Taufik Kasrun yang sedikit memancing emosi dari Gali Sudaryono. Namun di sini Gali tampaknya tidak terpengaruh dan justru menjatuhkan diri mengharapkan mendapatkan sebuah tendangan bebas, dan memang itu yang terjadi. Sedikit berbeda juga kita melihat Iwan Setiawan yang sangat tegang karena memang timnya tidak berhasil meraih kemenangan di 2 pertandingan terakhir. 2 pertandingan yang mereka lakoni di luar Jakarta sebelum pertandingan ini. In Kyun On. Duel 2 Korea Selatan, Jeon Kwang-sik dan In Kyun On terjadi di lapangan tadi. Dan sebuah hadangan secara ilegal tadi dilakukan oleh Jeon Kwang-sik. Gustavo Lopez, sang otak serangan bagi Persela Lamongan, bersama dengan Sukadana kali ini di bawah kawalan ketat dari Jeon Kwang-sik. In Kyun On. Irsyad Aras melihat overlap run dari seorang Taufik Kasrun, cutback yang sangat baik tadi. Namun klaim yang begitu cermat dari Gali untuk mencoba membaca apa yang akan terjadi di kotak penaltinya. Ya, keunggulan dari Gali Sudaryono memang ia pemain ataupun penjaga gawang yang bisa memiliki feeling yang baik ya. Setiap kali ada ancaman yang menghampiri gawangnya. Kita lihat bagaimana ia sudah bisa membaca bola yang dimaksud oleh Taufik Kasrun untuk diberikan kepada Mario Costas. Dan sekilas terlihat bagaimana Mario Costa sebenarnya sudah bebas, tidak terkawal tadi. Betul. Beruntung Gali masih bisa melakukan penyelamatan. Kesalahan dari Hasim Kipo tadi memberikan possession pada Persela Lamongan yang mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan. Kali ini Fatur Rahman berikan bola kembali kepada Jimmy Suparno, dan nampaknya akibat tergeletaknya Taufik Kasrun, bola tadi dibuang oleh Jimmy Suparno. Terkena bola setelah clearance dari Hasim Kipo tadi membentur dirinya. Ya, kita lihat sepertinya mengenai dadanya ya. Ya, Umpan juga yang terlihat cukup keras dari Hasim Kipo, pemain yang tetap mempertahankan posisinya bermain di back kiri. Lagi-lagi menggeser Leo Saputra yang sebenarnya tampak sudah pulih dari Betul. cederanya dan berada di bench. Saputra yang tidak diturunkan ketika menghadapi Persiba Balikpapan nampaknya sudah dapat kembali bergabung bersama tim dan disiapkan di posisi bangku cadangan oleh pelatih Iwan Setiawan. Fabiano Rosa Beltran memberikan bola fair play menuju penjaga gawang Hoirul Huda menghadapi mantan timnya yang cukup lama ia bela. Fabiano Rosa Beltran tentunya menjadi momen yang sangat spesial bagi dirinya pada sore hari ini. Belum ada ancaman bagi gawang Hoirul Huda. Flick-on header dari In Kyun On. Dan di putaran pertama memperkuat PSMS Medan dan secara mengejutkan dilepas dan langsung bergabung dengan tim asal kota Lamongan tentunya. Hasim Kipu pendek pada Jeon Kwang-sik tadi. Amar Zuki, Robertino Puliara belum bisa berbuat terlalu banyak dengan ketatnya kawalan dari Sukadana dan juga Irsyad Aras kali ini. Kembali bola dikuasai oleh Persela Lamongan dari kaki Sukadana, pemain mungil yang selalu mencoba membantu lini tengah dari Persela Lamongan. Pemain bertipe worker, seorang Jeon Kwang-sik yang juga masuk di putaran kedua. Terakhir kali membela klub divisi 3 Liga Australia, Brisbane City. Fatur Rahman, Sukadana. Begitu cepat para pemain Persela Lamongan memindahkan bola dari kaki ke kaki. Kita lihat kali ini Jimmy Suparno kembalikan pada Sukadana. Gustavo Lopez lalu bergerak pada pemain lini tengah dari Persela Lamongan mencoba mengisi celah-celah yang terjadi di lini pertahanan Persija Jakarta. Sayang sekali salah pengertian tadi dari Irsyad Aras. Pelanggaran terhadap Pedro Javier Velasquez. Berarti cepat diambil, kembalikan kepada Ismet Sofyan. Ramdhani Lestaluhu.
Kembali berikan bola pada Ismet Sofyan, sebuah umpan menuju kotak penalti masih dapat diamankan oleh Suroso tadi. Belum berbuah hasil tekanan dari sisi kiri pertahanan Lamongan oleh Ismet Sofyan. Pemain veteran Persija yang semakin tua nampaknya justru semakin bermain cemerlang, Binder. Betul, kita tahu bahwa Ismet memiliki mobilitas yang sangat tinggi dan juga umpan-umpan diagonalnya selalu berbahaya. Kembali sebuah serangan dari Persija Jakarta berawal dari kaki Ismet Sofyan. Sebuah long ball terukur, kontrol dada yang sangat sempurna dari Bambang namun dapat diantisipasi oleh Irsyad Aras. Sebuah tackling khas pemain depan tadi diberikan oleh Bambang Pamungkas terhadap Irsyad Aras. Ya, Bambang juga memiliki kontribusi yang sangat besar ataupun memberikan kontribusi yang sangat besar kepada Persija Jakarta. Ya. Di mana musim ini kembali yang menjadi seorang pencetak gol terbanyak bagi Persija hingga saat ini dengan torehan 14 gol. Sebuah torehan gol yang jauh lebih banyak dibandingkan musim lalu. Serangan balik coba dibangun oleh anak-anak Lamongan dari kaki Kostas kepada Gustavo Lopez, dikawal dua pemain. Datang membantu Fabian Rosa Beltran tadi. Bola masih dikuasai Sukadana, melebar kali ini menuju Irsyad Aras. Men-set up Taufik Hasrun, umpan yang cukup berbahaya. Gustavo Lopez hampir saja dapat mencuri perhatian di kotak penalti Persija Jakarta. Ya, tampaknya lini belakang dari Persija Jakarta lebih banyak memerhatikan bola daripada pergerakan dari Gustavo Lopez. Ya. Tidak terkawal sama sekali, sedikit terlambat Fabiano Beltrame dan juga sangat terkejut melihat ada sosok Gustavo Lopez yang secara tiba-tiba hadir di sana. Sayang tidak connect dari umpan yang diberikan oleh Taufik Hasrun, pemain yang sangat aktif memberikan umpan-umpan diagonal sepanjang 10 menit jalannya pertandingan ini. Pergerakan dari second line yang tidak terbaca tadi tentunya menjadi ancaman bagi lini pertahanan Persija Jakarta. Yang terjebak ball watching tadi tidak melihat pergerakan pemain Gustavo Lopez. Park man marking seorang Pedro Javier Velasquez. Persija Jakarta mendapatkan kesempatan untuk merobek jala Khairul Huda dari sepak pojok ini. Sang spesialis tentunya Ismet Sofyan. Umpan cukup terukur, Fabiano Rosa Beltran. Sebuah heading yang mengarah menuju sisi pojok gawang dari Khairul Huda masih dapat digapai tadi. Ya, kebiasaan dari Fabiano memang selalu support dalam setiap posisi bola-bola mati. Sangat mengejutkan di sini lagi-lagi seperti apa yang terjadi di lini pertahanan Persija sebelumnya. Juga tidak ada kawalan khusus kepada Fabiano, di mana ia berhasil lepas dari kawalan Mario Kostas, bisa melakukan sundulan secara baik. Namun di sana masih ada juga kinerja dari Khairul Huda yang mampu menjaga gawangnya. Setelah Lamongan coba bangun serangan, kembali gagal. Melihat luar biasanya pergerakan dari Bambang Pamungkas yang juga membantu lini pertahanan. Irsyad Aras melebar kepada Taufik Hasrun, kembali dapat dibaca oleh Hasim Kipu. 12 menit berlalu dengan sangat cepat dua tim memperagakan sepak bola terbuka dan menang. Tontonan yang sangat menarik, Binder. Duel papan atas yang begitu luar biasa bergengsi. Betul, dan kita bisa mencermati juga bagaimana tempo permainan tidak pernah lamban ya. Mereka tidak pernah break, selalu melakukan passing dan selalu melakukan akselerasi. Ini dia, kita lihat Jeong, pemain yang lebih ideal tampaknya sebagai seorang atlet atletik dengan kecepatan berlari yang begitu sempurna. Di setiap pertandingan Persija yang kita saksikan tidak pernah kita melihat Jeong berlari lamban, selalu saja cepat menerjang jantung pertahanan lawan, dan ini tentu saja sangat ideal bagi Persija karena memang mereka membutuhkan kecepatan dari lini kedua untuk bisa melakukan kontribusi terhadap dua striker killer, Pedro dan juga Bambang Pamungkas, yang memang membutuhkan bola-bola yang matang di dalam kotak penalti. Dan kita melihat di atas lapangan organisasi yang begitu baik dari para pemain Lamongan. Membongkar lini pertahanan Persija dengan sabar tadi. Coba bekerja sama di lini tengah sebelum kirimkan umpan tadi yang sayang sekali masih lebih dekat kepada Gali. Park, back header menuju penjaga gawang Khairul Huda. Sebenarnya apa rahasia dari seorang Miroslav Janu, Binder, untuk membuat tim Persela Lamongan dengan materi yang sepertinya biasa saja bisa berkiprah secara mengejutkan di papan atas Indonesia Super League hingga putaran kedua ini? Ya, yang sudah jelas kita bisa
menjadi saksi bagaimana perekrutan pemain yang dilakukan oleh Miroslav Janu sangat berhasil. Masuknya Mario Kostas di sini jelas menambah produktivitas tim asal Lamongan ini yang musim lalu mengalami begitu banyak masalah dalam hal mencetak gol. Bahkan kita bisa lihat bagaimana masuknya Mario Kostas juga memperbaiki produktivitas dari Gustavo Lopez yang musim lalu hanya berhasil mencetak 2 gol bagi Persela Lamongan meskipun ia memperkuat Persela di putaran kedua musim lalu. Dan juga kita bisa lihat bagaimana masuknya di sana Roman Golian memperbaiki sektor defensif dari Persela Lamongan. Pembelian pemain dan juga skema kolektivitas yang diterapkan oleh Miro Janu membuat tim asal kota Lamongan ini Persela juga memicu persaingan di papan atas Indonesia Super League. Tentunya menambah warna persaingan di Indonesia Super League musim ini yang menjadi musim yang sangat produktif. Betul. Begitu banyak gol yang dihasilkan di Indonesia Super League musim ini dibandingkan musim lalu. Seringkali skor lebih dari 5 gol terjadi di satu pertandingan. Pernah dihasilkan oleh Persija, Sriwijaya FC juga. Dan juga tidak ketinggalan Persipura Jayapura. Wow, begitu baik pergerakan passing yang dilakukan bola-bola pendek antara para pemain Persela Lamongan. Tidak pernah putus. Betul sekali. Kolektivitas dari para pemain Persela sayang sekali tadi ketika sedikit kualitas diperlukan di dalam kotak penalti dari Lamongan atau Persija Jakarta. Im Kyun On tidak bisa memberikan umpan terukur. Pesan-pesan dari rekan-rekan LA Mania tentunya juga menjadi perhatian bagi kita semua. Precious kali ini. Square pass menuju Fabian Rosa Beltran. Umpan jauh ke depan. Lihat pergerakan dari Pedro Javier Velasquez. Dikawal ketat oleh Park tadi. Gustavo Lopez coba berkreasi. Coba mencari ruang gerak dan pergerakan dari rekannya Mario Kostas. Dengan kaki luar Gustavo Lopez tadi. Tidak ada satupun rekan yang membaca maksud dari Gustavo. Free kick akan dilakukan oleh Fabian Rosa Beltran. Akan langsung ditujukan pada para pemain Persija yang berada di dalam kotak penalti nampaknya. Precious mencermat tadi, flick on header dari Precious. Menit berlalu dan Khairul Huda baru menyelamatkan satu kali tadi upaya dari Fabian Rosa Beltran dengan sebuah heading yang cukup berbahaya. Selebihnya pertahanan Persela Lamongan masih sulit untuk ditembus para pemain depan Persija Jakarta yang digalang oleh Park dan juga Suroso. Ya, terlihat ada kesadaran dari Miroslav Janu di mana hilangnya Roman Golian justru membuat dirinya harus lebih banyak fokus dan menaruhkan strategi yang bisa membantu lini pertahanan. Buang kali bagi Persija Jakarta, tembakan langsung masih dapat diblok tadi oleh Sukadana. Ya. Sebuah upaya dari Ramdhani Lestaluhu. Nah, kita sudah bisa melihat para pemain Persela begitu rapat pada saat ada terjadi serangan dari Persija Jakarta. Melihat hilangnya Roman Golian tentunya bisa mengakibatkan kehilangan keseimbangan di lini belakang. Dengan demikian ada dukungan dari Igor Sukadana. Buang cukup berbahaya bagi Mario Costa. Setup Gustavo Lopez. Penyelamatan gemilang dari Gali. Menyelamatkan gawang Persija dari kebobolan sebuah gol spektakuler tadi dari Gustavo Lopez. Ya, sebuah peluang yang sangat fantastis apabila berhasil terjadi sebuah gol bagi Gustavo Lopez. Sebuah niat tadi untuk memberikan umpan tarik dari Jimmy Suparno tidak berhasil. Mario Costa sudah mengetahui ada Gustavo Lopez di sana, first time kick. Dan bisa diselamatkan dengan baik oleh Gali Sudaryono. Ancaman belum usai bagi gawang Gali. Menuju yang jauh kali ini Park. Sangat baik
Begitu commanding di dalam kotak penaltinya Galih, distribusi langsung pada Jeon Kwang Sik nampaknya. Ya, dan kembali kita lihat bagaimana Jeong berlari dan berlari. Oh, sayang tidak bagus kontrol dari Jeong Kwang Sik. Pemain yang begitu fokus untuk berlari dan berlari. Paling tidak inilah yang memaksa dan menguras stamina para pemain belakang Persela Lamongan, di mana mereka harus sangat waspada terhadap pemain asal Korea Selatan ini. Ismet Sofyan, Fabian Rosa Beltran. Persija Jakarta coba bangun serangan dari kaki Robertino Puliara. Gagal melewati Fatur Rahman dan menjalankan tugasnya dengan sangat baik tadi. Inkyuno pendek pada Gustavo Lopez. Sukadana kali ini. Kredit tersendiri harus diberikan kepada Persela Lamongan yang tampil dengan strategi yang juga menyerang. Nampaknya mereka sangat berambisi untuk mencuri 3 poin dari Stadion Manahan Amarzuki. Suroso umpan jauh pada Taufik Aslun. Terbebas kali ini Mario Costas. Gustavo Lopez yang beroperasi di sisi sebelah kanan kali ini. Luar biasa kontrol dari Gustavo Lopez, pemain yang memang tampil sangat eksplosif bagi Persela Lamongan musim ini. Bisa melakukan pengertian yang baik dengan Mario Costa ataupun Inkyuno. Ya, memaksa Fabiano Rosa Beltrame untuk melakukan pelanggaran terhadap mantan rekan setimnya, di mana selayaknya Fabiano juga sudah bisa membaca pola permainan dari Gustavo Lopez. Ada 4 pemain Lamongan berada di ujung kotak penalti untuk mengancam gawang Galih. Set piece yang cukup berbahaya kali ini bagi lini pertahanan Persija. Inkyun on, terbebas Taufik Asrun. Dan sebuah peluang terbuka bagi Taufik tadi belum bisa dimanfaatkan untuk membuka pundi-pundi gol bagi Persela Lamongan. Penyelamatan gemilang yang dilakukan oleh Galih Sudaryono kembali untuk kali kedua menggagalkan Persela Lamongan untuk mencetak gol di pertandingan ini. Bebas. Kita lihat bagaimana sundulan dari Taufik Kasrun, pemain yang tidak disangka-sangka justru berada dalam posisi yang bebas. Kita lihat sundulan yang begitu baik dan juga penyelamatan yang sempurna. Ya, bukan tanpa alasan Miro Janu sambil menutup matanya tidak menyangka peluang yang hadir tadi tidak berhasil menjadi gol bagi Persela. 2 peluang yang cukup terbuka tadi bagi Taufik Kasrun untuk membuat Persela Lamongan unggul, namun tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Sebuah heading diselamatkan oleh Galih dan rebound yang melenceng tadi dari target. Dan tidak salah tentunya kita memberikan Galih sebuah apresiasi sebagai malaikat bagi Persija Jakarta selama 21 menit permainan ini. Betul sekali. Bisa menghadang 2 kali peluang dari Persela yang seharusnya bisa terjadi gol jika ia tidak sempurna untuk melakukan save. Tanda tanya besar bagi lini pertahanan Persija Jakarta yang notabene adalah pertahanan dengan rekor terbaik di Indonesia Super League sudah beberapa kali mendapatkan ancaman yang sangat berbahaya dari Gustavo Lopez dan juga Taufik Kasrun. Beberapa kali para pemain Lamongan bisa bergerak bebas dari posisi blindside untuk mengancam gawang Galih. Ya, kita lihat mereka terus menyerang, tidak ada niat untuk bertahan, tidak ada niat untuk mengulur-ngulur waktu. Persela jelas memiliki niat untuk merusak impian dari Persija Jakarta meraih 3 poin di pertandingan ini. Kita lihat. Luar biasa kerjasama dengan Fatur Rahman tadi. Beruntung Jeon Kwang Sik melakukan backtracking untuk menghalau laju wingback kiri cekatan yang dimiliki oleh Persela Lamongan ini. Ya, bahkan Fatur Rahman pun melakukan overlapping. Sebuah peran yang jarang sekali ia lakukan di setiap pertandingannya bagi Persela Lamongan. Memberikan angin segar tentunya bagi kubu Persela, di mana di kurun waktu 7 ataupun 8 menit terakhir mereka yang memegang kendali permainan, memberikan 2 kali ancaman ke gawang Galih Sudaryono, di mana kedua ancaman tersebut juga merupakan penyelamatan yang gemilang dan sangat sulit dilakukan oleh penjaga gawang yang justru dilakukan oleh Galih Sudaryono. Betul sekali. Tugas yang sangat berat bagi Amarzuki untuk mengantisipasi pergerakan dari Gustavo Lopez, Jimmy Suparno dan juga Sukadana yang sejauh ini membuat El Amania berjoget kegirangan tentunya melihat aksi luar biasa dari para penggawa Persela Lamongan. Kembali tidak jelas arah serangan Persija Jakarta yang justru di 8 menit terakhir mendapatkan tekanan bertubi-tubi.
jauh dari perkiraan Iwan Setiawan tentunya apa yang terjadi di lapangan. Lempar ke dalam kali ini bagi Persela Lamongan. Gustavo Lopez dipotong tadi oleh Fabian Rosa Beltran. Kesempatan bagi Persija kembali sangat baik. Antisipasi dari Taufik Kasrun. Mario Kostas mencoba memberikan umpan dengan kepala tadi menuju Irsad Aras. ...14 gol tercipta dari seorang Mario Kostas. Ramdhani Amarzuki berpindah menuju sisi sebelah kiri. Kali ini Ramdhani Lestaluhu. Lagi-lagi luar biasa penampilan dari Taufik Kasrun. Sebuah serangan balik dari kaki Jimmy Suparno kali ini. Dan nampaknya dihadang secara ilegal oleh Ismet Sofyan. Pemikiran yang cerdas dari Jimmy mengajak sprint Ismet Sofyan karena memang ia berada dalam posisi head on. Dan ada dorongan yang dilakukan oleh Ismet Sofyan membuat Jimmy terjatuh dan tampaknya sedikit berdarah. Oh, pemandangan yang begitu memotivasi pemain tentunya. Ya. Hadir Coach Alfred Riedel untuk memonitor para pemain yang tampaknya akan segera disusun dalam sebuah timnas. Betul sekali. Alfred Riedel dan juga Iman Arif. Dua otak dari tim nasional Indonesia yang tampaknya akan segera dibentuk tidak lama lagi. Sebuah umpan dari Gustavo Lopez tadi. Belum bisa mengancam gawang dari Gali. Bola kembali dikuasai oleh sang inspirator Gustavo Lopez. Mario Kostas mencoba membuka lini pertahanan Persija kembali. Dan di posisi far post ada Taufik Kasrun. Bukan sebuah pelanggaran tadi, namun lemparan ke dalam bagi Persela Lamongan. Taufik Kasrun akan melakukan lemparan ke dalam. Gustavo Lopez kembali pada Taufik Kasrun. Beberapa crossing sudah mengancam gawang Persija dan hampir saja tadi apabila tidak ada Fabian Rosa Beltran kembali dapat mengancam lini pertahanan Persija. Secara keseluruhan penampilan Fabiano sangat penting bagi Persija Jakarta. Setelah di pertandingan sebelumnya melawan Persiba Balikpapan, pada saat bertandang ke Stadion Persiba, Persija tampil tanpa Fabiano Rosa Beltran, di mana mereka harus kemasukan 2 gol di menit-menit akhir. Kali ini Fabiano terlihat menjadi sebuah sosok yang tidak tergantikan di lini pertahanan Persija. Beberapa kali, ya kita lihat lagi-lagi mengawal dan mengawasi gerak-gerik dari Mario Kostas. Beberapa nama yang dilirik oleh Alfred Riedel baik di Persija dan Persela adalah Hasim Kipu bagi tim Persija dan juga Amarzuki, Ramdhani Lestaluhu dan tentunya kapten kesebelasan Bambang Pamungkas. Sedangkan menurut kabar Alfred juga sangat tertarik dengan permainan seorang Taufik Kasrun yang nampaknya juga dipantau secara langsung pada sore hari ini. Ya, Alfred memang dikenal sebagai seorang pelatih yang disiplin dan atas etos kedisiplinan tersebut memang ada keinginan dari Alfred untuk merekrut pemain-pemain yang bisa bermain disiplin dan menempati posisi mereka secara pasti di setiap pertandingannya. Taufik Kasrun di pertandingan ini menjadi pemain yang paling menonjol. Sebuah umpan dari Amarzuki tadi belum bisa digunakan dengan baik oleh John Kwangsik untuk mengancam gawang Hoirul Huda. Dan selain juga Hasim Kipu, ada juga Ramdhani Lestaluhu di sini di kubu Persija Jakarta. Pemain mungil yang tampil meledak-ledak di setiap pertandingannya bagi Persija Jakarta. Bisa menjadi pakem yang pas dan selalu menjadi starter bagi Persija musim ini. Memasuki menit ke-28 nampaknya Miroslav Janu. Dari kedua pelatih tentunya akan menjadi pelatih yang sedikit lebih puas dibanding Iwan Setiawan melihat apa yang terjadi di lapangan ketika Persela Lamongan justru bisa mengancam gawang Persija dengan beberapa peluang emas tadi. Ya, sebenarnya sejak dimulainya pertandingan ini Persija yang menunjukkan niat untuk menyerang dan segera mencetak gol ya. Namun
selepas melewati menit ke-11, kita bisa membaca bahwa justru sekarang Persija tampak pada posisi tertekan karena inisiatif serangan selalu dipegang oleh Persela Lamongan. Ya. Dan memang dari segi peluang ataupun kesempatan yang hadir memang lebih banyak dimiliki oleh Persela Lamongan, di mana setiap peluang yang terjadi justru memerlukan kerja keras dari Galih Sudaryono untuk menangkalnya. Dan luar biasa Binder, sebuah aksi dari Sukadana tadi memberikan umpan kali ini kepada Mario Costas. Kembali sebuah ancaman dari kaki Jimmy Suparno. Set up menuju Gustavo Lopez. Membentur tiang gawang, aksi fenomenal lagi-lagi ditunjukkan oleh sang kapten inspirasional Gustavo Lopez. Kembali belum berakhir peluang bagi Persela Lamongan. Tekanan bertubi-tubi, Taufik Kasrun. Luar biasa Binder, apa yang kita saksikan begitu bebasnya Gustavo Lopez. Ya, kesalahan yang terus terjadi di lini pertahanan Persija di mana tidak ada yang melihat ada pergerakan dari Gustavo Lopez, dibiarkan begitu saja. Bam! Kita lihat tendangan yang begitu keras dari Gustavo Lopez menggunakan instep Ya. mengenai mistar gawang dari Galih Sudaryono, dan juga sebenarnya Galih sudah dengan benar menebak arah bola. Betul. Namun ini harus ada perbaikan di lini pertahanan Persija Jakarta di mana kerap kali mereka hanya ball watching, Ya. tidak melihat ada akselerasi ataupun gerakan yang dilakukan oleh pemain dari lini kedua. Ada peluang kali ini dari Persija, sebuah proses serangan balik. Serangan balik dari kaki Ramdhani Lestaluhu. Begitu terbuka permainan di Stadion Manahan, Hasim Kipo mencoba melewati Suroso, kali ini Hasim Kipo kembali gagal upaya dari Macan Kemayoran. Ya, disinilah ada perbedaan dari segi bertahan, di mana pada saat tadi Hasim Kipu ingin melewati lini pertahanan Persela, ada Suroso. Suroso begitu fokus dan melihat justru pergerakan kaki dari Hasim Kipu sehingga ia tidak terkecoh dan bisa melakukan blocking. Pada saat Kipu ingin memberikan umpan, sangat kontras dengan lini pertahanan Persija. Kita lihat tidak bisa mengawasi pemain yang ingin masuk dari lini kedua dari Persela Lamongan. Masih sangat sulit para pemain Persija Jakarta melakukan link up play dari lini tengah menuju depan, di mana dua striker Pedro dan juga BP masih terisolir. Kembali pergerakan yang luar biasa dari Gustavo, umpan yang sangat matang tadi masih dapat diantisipasi oleh Ismail Sofyan menggunakan segenap pengalamannya untuk membaca ancaman tadi terhadap lini pertahanan Persija. Dan dalam transisi, Macan Kemayoran berupaya untuk langsung menjalankan counter attack. Namun kita lihat lagi-lagi organisasi yang sangat baik dari para pemain Persela Lamongan, tidak memberikan ruang bagi kreator-kreator lini tengah Persija untuk melakukan kerjanya dengan baik. Kita lihat selalu ditutup pergerakan Ramdhani maupun Robertino Puliara, baik oleh Sukadana, Jimmy Suparno maupun Isan Aras. Berbeda dengan lini tengah dari Persija yang belum bisa memberikan cover terbaik bagi Fabiano dan juga Precious. Pedro Javier Velasquez coba memberikan efek terhadap serangan Persija Jakarta, melebar kepada Hasim Kipu kali ini, belum meninggalkan lapangan. Hasim Kipu, umpan langsung yang lagi-lagi sangat mudah diantisipasi oleh Hoirul Huda. Gustavo Lopez sangat menikmati permainannya sore hari ini di kota Solo, dibantu oleh Inkyun On yang selalu setia menemaninya di posisi sebelah kanan kali ini. Isan Aras, umpan tidak jelas dari Inkyun On tadi. Amarzuki, Park, pemain yang memperkuat PSPS Pekanbaru di putaran pertama, kali ini berlabuh di Lamongan untuk menghadapi sisa pertandingan di putaran kedua. Dua signing yang saya pikir sangat penting, Ya. dua pemain asal Korea Selatan. Betul sekali, dan kedua pemain asal Korsel ini bermain baik di klub Ya, sebelumnya masing-masing. Dan terlebih lagi Inkyun Oh yang merupakan pemain paling kreatif di PSMS Medan sebelumnya. Dan langkah yang bijaksana dari manajemen Persela dan juga Miro Janu untuk menariknya ke dalam Persela, memberikan support bagi Gustavo Lopez. Dan ini dia aksi dari pemain Korsel lainnya di kubu lainnya, Persija. Jeong Kwan Sik juga memiliki daya jelajah tinggi, speed dan power yang begitu baik. Ya, sebuah kesempatan yang
berharga tampaknya bagi Persija Jakarta. Betul sekali. Bola mati, ada Ismet, ada Fabiano, ada juga di sana Pedro Velasquez. Ismet Sofyan eksekusi tembakan bebas. Fabiano Rosa Beltran yang dituju tadi tidak bisa mengarahkan headingnya menuju gawang Persela Lamongan. Ini dia upaya dari Ismet Sofyan, kirimkan umpan yang cukup terukur tadi. Namun di bawah tekanan dari Mario Costas, nampaknya Fabiano tidak bisa mengarahkan sundulannya tadi. Bench dari Persija Jakarta masih terdapat senjata-senjata yang bisa mengancam Persela di babak kedua nanti. Ada Octavianus dan juga Rahmat Afandi dan Johan Juansyah. Taufik Kasrun, Sukadana. Duel lini tengah, duel dua kreator yang menjadi kunci pada partai sore hari nampaknya di babak pertama ini diungguli oleh Persela Lamongan, di mana kontrol permainan benar-benar dikendalikan oleh Gustavo Lopez. Benar sekali, belum terlihat peran dari Robertino Pugliara yang adalah kreator serangan dari Persija Jakarta. Bisa jadi penyebabnya adalah karena memang taktik permainan adalah untuk memulai sebuah serangan bagi Persija menggunakan kecepatan yang dimiliki oleh Jeong Kwan Sik ataupun juga Ramdhani Lestaluhu, kedua pemain tengah yang memang lebih banyak terlibat dalam skema penyerangan Persija Jakarta. Lagi-lagi Jeong Kwan Sik, tembakan langsung yang ditujukan menuju ke Hoirul Huda lagi-lagi. Belum bisa dimaksimalkan oleh Jeong Kwan Sik walaupun ada pergerakan dari Pedro dan juga Bambang Pamungkas. Ya, Jeong selain juga memiliki kecepatan, memiliki juga kecepatan untuk berpikir. Begitu cerdas, langsung mencoba mengecoh Hoirul Huda dengan menendang langsung ke gawangnya. Namun tidak akurat, hanya mengenai side netting ataupun jala samping. Andai saja dia melihat pergerakan Pedro dan juga Bambang Pamungkas dalam posisi yang lebih menguntungkan di posisi sentral tadi. Sebuah cutback yang diharapkan tidak dikirimkan oleh John Kwan Sik dan justru belum lagi-lagi mengancam gawang Hoirul Huda. Incure on. Coba melewati Fabiano Rosa Beltran sangat baik kali ini umpan. Dekat dalam dekapan Galih. Penampilan gemilang dari Galih nampaknya menjadi penyelamat bagi Persija Jakarta di babak pertama ini. Terhitung dua penyelamatan yang sangat baik dilakukan oleh Galih. Oh, kesalahan dari Suroso dimanfaatkan oleh Pedro Javier dan kali ini Bambang Pamungkas mencoba mengancam lini pertahanan Persela Lamongan lagi-lagi. Kembali gagal, akselerasi masuk menuju lini pertahanan yang coba dilakukan oleh Bambang Pamungkas, dihalau oleh Park dan juga Suroso. Amarzuki, Bambang Pamungkas selalu menjadi ancaman Bambang Pamungkas walaupun belum menunjukkan penampilan terbaiknya di babak pertama ini. Reset Aras, Persela Lamongan coba keluar dari lini pertahanan sendiri. Taufik Kasrun, Sukadana, di bawah tekanan dari Robertino Pugliara. Ribuan Jakmania yang hadir di Stadion Manahan tentunya cukup khawatir dengan apa yang mereka saksikan selama 37 menit pertama ini. Costas mencoba melibatkan Fatur Rahman kembali, lebih dekat kepada Fabian Rosa Beltran. Jeong Kwan Sik kembalikan kepada penjaga gawang Galih. Tersisa 9 menit di waktu normal babak pertama. Persija Jakarta masih belum mampu mengancam gawang Hoirul Huda. Skor masih sama imbang 0-0. Pelanggaran nampaknya oleh Sukadana terhadap Pedro Javier Velasquez. Terkecoh oleh pergerakan dari Pedro Javier Velasquez, Igede Sukadana. Keputusan yang tegas dari wasit Aeng Suarlan memberikan kartu kuning kepada Igede Sukadana atas pelanggaran pertama yang dilakukannya. Ya, kita lihat melanggar Pedro Javier pada saat ia memiliki kesempatan untuk mengejar bola dan melakukan ancaman pada pertahanan Persela Lamongan. Sebuah kartu kuning dilayangkan oleh Aeng Suarlan. Konfirmasi kartu kuning diberikan kepada Sukadana. Ancaman terhadap gawang dari Hoirul Huda. Eksekusi tembakan bebas Ismet Sofyan. Apakah drama sepak bola akan terjadi di mana tim yang memiliki banyak peluang Persela Lamongan justru bobol dengan Persija yang baru memiliki 1-2 peluang saja. Namun gagal tadi sebuah eksekusi dari Ismet Sofyan yang jauh dari target, tidak seperti biasanya. Wajah-wajah yang sedikit khawatir dari rekan-rekan Jakmania tentunya.
Amarzuki menangkan duel udara dengan In Kyun On, namun bola jatuh pada penguasaan Sukadana. Sangat cepat pergerakan dari Mario Costas dan Sukadana kali ini. Lagi-lagi pembacaan yang sangat brilian dari Fabiano Rosa Beltran mencegah pergerakan Mario Costas. Mario Costas ini memang pemain yang sangat gemar dengan true pass yang sering diberikan oleh lini kedua Persela Lamongan. Ada pembacaan yang taktis dari Fabiano di mana sebelum ada true pass, ia sudah langsung melakukan covering di lini pertahanan Persija Jakarta. Dan itu yang membuat peran dari Mario Costas terkunci di babak pertama ini. Betul. Belum ada peluang berbahaya yang dihasilkan Mario Costas yang merupakan target man di depan. Ditempatkan bersama pemain kreatif lainnya yaitu In Kyun Oh yang notabene adalah sebenarnya gelandang menyerang. Ya. Namun ditempatkan untuk berduet dengan Mario Costas. Gagal tadi Hasim Kipu. Jion Kwansik. Bola langsung dibuang, lempar ke dalam bagi Persija Jakarta. Suroso tampil sangat efektif dan dengan presisi yang sangat baik sepanjang babak pertama ini untuk menutup setiap pergerakan para pemain depan Persija Jakarta, baik Pedro Javier Velasquez maupun Bambang Pamungkas yang memasuki menit ke-40 belum mendapatkan satu peluang pun. Dan kembali begitu terbebas kita lihat Sukadana diberikan ruang untuk merobek lini pertahanan Persija Jakarta, namun umpan yang kurang cermat memudahkan bagi Precious tadi untuk mengamankan kembali lini pertahanan Persija. Tampak emosional Precious melihat apa yang terjadi di depannya, di mana lini defensive midfielder yang ditempati oleh Amarzuki tidak bisa memberikan rasa nyaman, rasa keamanan terhadap dua center back Persija ini. Kerap kali serangan para pemain Persela langsung tembus dan menuju kedua center back ini. Oh, salah kontrol dari Robertino Puliara memberikan possession kepada Mario Costas. Di luar karakter apa yang terjadi di lapangan, kesalahan-kesalahan kecil menjadi kesalahan-kesalahan yang sangat vital bagi Persija. Jimmy Suparno, Gustavo Lopez selalu bergerak dan mencari ruang. Seorang Sukadana, Inset Aras, Taufik Asrun kembalikan bola kepada Inset, masuknya lebih dekat kepada Hasim Kipo. Amarzuki kali ini. Pergerakan dari Bambang Pamungkas kurang maksimal, dapat mudah diantisipasi oleh Suroso. 5 menit yang sangat penting bagi Persija untuk tidak kebobolan gawangnya dari tekanan bertubi-tubi Persela Lamongan. In Kyun On mencari ruang tembak tadi, dihalau dan nampaknya sebuah pelanggaran. Tidak ada protes dari Fabiano. Sebuah pelanggaran yang keras tertuju kepada In Kyun Oh. Tersirat tidak ada pilihan kecuali memang melanggarnya. Ya, Fabiano jelas melanggar In Kyun Oh karena tidak berhasil untuk mengamankan bola ataupun sweeping. Menghasilkan sebuah tendangan bebas bagi Persela Lamongan dalam posisi yang sangat berbahaya. Kartu kuning dilayangkan juga kepada Fabiano Beltran. Ya. Satu-satu tentunya pada posisi kartu kuning bagi masing-masing tim. Setelah sebelumnya Igede Sukadani juga mendapatkan hal yang sama dari wasit Aing Suarlan. Dan harus berhati-hati tentunya Gali, karena kita lihat sang spesialis Gustavo Guga Lopez sudah bersiap untuk melakukan eksekusi. 3 menit terakhir babak pertama, Gustavo Lopez jauh kali ini dari apa yang diharapkan. Upaya dari Gustavo Lopez untuk mengancam gawang Gali. Pengambilan tendangan bebas yang baik, jauh melenceng dari gawang Gali Sudaryono. Banyak sekali perbaikan yang harus dilakukan oleh Coach Iwan Setiawan melihat apa yang terjadi di babak pertama. Begitu mudahnya para pemain Persela Lamongan masuk menuju daerah pertahanan tanpa adanya covering dari para pemain tengah Persija Jakarta untuk menutup pergerakan mereka. Betul, dan yang terlihat secara jelas adalah tidak ada aliran bola dari lini belakang ke lini tengah. Dan setiap kali bola dikuasai oleh lini belakang, apakah itu Precious ataupun Fabiano, mereka terus memberikan long ball passing. Iya. Jion Kwangsik, tembakan yang cukup mengancam tadi, datar dan kencang diarahkan menuju gawang Hoirul Huda. Upaya pertama menuju target dari seorang Jion Kwangsik. Ya, ada keinginan dari para pemain Persija untuk menguji Hoirul Huda lebih banyak lagi. Sehingga di peluang ini, Jion melakukan tendangan yang berada pada sudut sempit sebenarnya. Ya.
berusaha membobol gawang dari Hoirul Huda. Cukup baik juga fokus dari Hoirul Huda melihat niat dari Jeong Kwan Sik. Belum hilang bahaya dari gawang Hoirul Huda. Salah satu kesempatan terakhir bagi Persija untuk mengancam Hoirul Huda. Kembali sebuah tonjokan yang sangat baik diperagakan oleh Hoirul Huda. Salah satu penjaga gawang terbaik Indonesia Super League kali ini. Dengan penampilannya yang begitu fenomenal, terutama ketika Persela Lamongan berhasil menang dengan skor tipis 0-1 menghadapi Persisam Samarinda. Kala itu seolah seorang diri, Hoirul Huda memberikan 3 poin bagi tim Lamongan. Precious memenangkan duel dengan mudah tadi, namun lagi-lagi lebih dekat kepada Taufik Asrun. Yusuf Aras, keadaannya cukup mengancam kali ini. Salah membaca arah bola tadi Fabian Rosa Beltran, namun lagi-lagi sangat baik pengalaman dari Ismet Sofyan membantu rekannya tadi. Menit-menit akhir babak pertama. Konsentrasi tentunya menjadi kunci bagi kedua kesebelasan untuk tidak kebobolan 1 gol pun. Jeong Kwan Sik melihat pergerakan Robertino Puliara, mencoba memperdayai Sukadana tadi, namun lagi-lagi pengamatannya sangat baik dari Sukadana, sepak pojok. Hasilnya bagi Persija Jakarta. Jeong menuju kotak penalti dari Hoirul Huda. Begitu pula dengan Pedro Javier Velasquez yang memiliki sundulan kepala yang cukup menakutkan. Kembali sang spesialis Ismet Sofyan menuju tiang jauh kali ini. Dapat diantisipasi dengan Suroso, salah satu penampil terbaik di lini pertahanan Persela di babak pertama ini. Ramdhani Lestaluhu juga berada di kotak penalti, dikawal oleh Fatur Rahman. Ada 6 jersey berwarna oranye mengancam kotak penalti Lamongan. Fabiano Rosa Beltran yang dituju, tidak bisa memberikan ancaman terhadap Hoirul Huda. Precious kembalikan bola kepada Hasim Kipu kali ini. Belum berakhir serangan Persija, namun sayang sekali tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Hasim Kipu tadi dengan banyaknya jersey berwarna oranye di depannya. Kesalahpahaman yang terus-menerus terjadi bagi Persija Jakarta pada saat mereka melakukan serangan justru menguntungkan lini pertahanan dari Persela Lamongan. Dan mitra sepak bola, inilah dia akhir dari babak pertama. Aing Suharlan meniupkan peluitnya tanda berakhirnya dan menuju halftime. Skor sementara adalah